Bab 99, Gadis Kecil, ayo pergi sebelum terlambat. Para prajurit menjadi berani oleh kata-kata motivasi para pembudidaya, dan mereka berdiri teguh. Lu Yao dan Little Yuan Er telah tiba di pintu masuk gudang saat ini. Mereka sedikit terkejut ketika mereka melihat beberapa ribu tentara dan ratusan pembudidaya di depan mereka. Jelas sekali bahwa semuanya adalah jebakan. Lu Yao berkata dengan tenang, ini adalah jebakan. Sepertinya ini sudah direncanakan sejak awal. Karena jebakan telah dipasang, wajar jika mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka inginkan di gudang. Benda itu harus disembunyikan atau masih ada di suatu tempat di dasar sungai. Yuan Er kecil bertanya dengan suara lembut, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita mengisi melalui barisan mereka? Tidak perlu, Lu Yao mengelus janggutnya dan berkata, karena orang itu suka menjadi sorotan, biarkan dia melakukannya. Yuan Er kecil cemberut dan berkata, Avatar 4 daun. Ini sama sekali tidak menarik. Dia sudah terbiasa dengan tampilan kekuatan yang luar biasa. Itu wajar jika dia meremehkan avatar dengan level ini. Itu mirip dengan bagaimana perasaan seseorang yang terbiasa mengendarai tunggangan legendaris jika mereka ditawari tunggangan bermutu rendah. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terhina? Namun, untuk pembudidaya lainnya, avatar teratai emas 4 daun dapat dianggap sebagai elit di antara para elit. Para pembudidaya yang melayang di udara menelan ludah. Mereka mewaspadai kekuatan avatar yang mengintimidasi. Tidak ada yang berani bergerak melawan elit ranah kesengsaraan baru lahir saat ini. Sementara itu, 3 murid Ding Fanqiu memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Murid perempuan itu melirik Yuan Er kecil dan berkata dengan nada mengejek, gadis kecil, jangan sombong hanya karena kamu beruntung dan berhasil mengalahkanku lebih awal. Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak akan bisa membuatnya satu gerakan melawan tuanku. Little Yuan Er mendengus. Pecundang. Kamu, murid perempuan itu ingin membalas. Namun, sekarang bukan waktunya untuk bertengkar. Dia tidak punya pilihan selain membiarkan masalah itu untuk saat ini. Selain itu, jika mereka bertarung, tidak diragukan lagi dia akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, tuannya tidak dalam posisi untuk melindungi murid-muridnya sekarang. Energi yang berputar-putar di sekitar avatar 4 daun bersinar redup, membentuk segel energi. Lalu, mereka menembak. Lu Yao berkomentar sambil lalu, mudra Taois. Dia tidak menyangka Ding Fanqiu akan menggunakan mudra Taois. Mudra Taois berbeda dari mudra sekte Zen. Mudra sekte Zen mengandalkan dukungan tubuh emas dan primal ki milik kultivator sendiri. Keduanya kemudian digabungkan untuk membentuk energi yang merupakan kekuatan Buddha yang ganas. Di sisi lain, Taois mudra terutama memanipulasi primal ki di daerah tersebut sehingga memberikan satu jangkauan yang lebih baik. Terlepas dari itu, kedua mudra terhubung. Perbedaan mereka tidak begitu berbeda seperti yang dibayangkan. Mudra yang padat menembak ke arah para prajurit dan pembudidaya. Puh! 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 Para prajurit dikirim terbang oleh mudra. Beberapa pembudidaya berbalik untuk melarikan diri ketika mereka melihat hal-hal yang tidak menguntungkan mereka. Mundur. Jangan melawannya. Hancurkan dia. Siapkan formasi sihir. Banyak pembudidaya berdiri jauh. Basis kultivasi mereka hampir tidak cukup untuk melindungi mereka dari aura avatar yang mengintimidasi. Mereka tidak memiliki kekuatan tambahan untuk melawan. Ding Fanqiu mengendalikan mudranya seperti gadis surgawi yang menyebarkan bunga. Hanya dalam sekejap, dia mengalahkan beberapa ratus tentara. Seolah-olah banjir baru saja menyapu daerah itu. Suara teriakan orang terdengar di udara. Tentara yang tersisa mundur lebih jauh. Ding Fanqiu berkata dengan keras, siapa yang berani menghentikanku pergi? Ini bukan pertama kalinya dia di sini. Dia tahu ada banyak jebakan sihir di sini. Jika pertarungan ini berlarut-larut dan para elit dari istana tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri. Suara dalam Ding Fanqiu bergema ke segala arah. Suaranya terdengar jelas di setiap sudut tempat itu. Rumah-rumah, gedung-gedung, dan perahu nelayan berguncang karena gelombang suaranya. Para prajurit mundur lagi. Kembali. Semuanya, kembali. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Para prajurit mundur dengan cepat. Lebih baik bagi mereka untuk mundur daripada membuang hidup mereka dengan sia-sia.
Misi mereka adalah untuk melindungi jebakan sihir dan menunggu para elit dari istana tiba. Ekspresi Ding Fanqiu menjadi gelap. Dia mengetuk tanah dengan ujung jari kakinya dan meluncurkan dirinya ke udara. Avatar setinggi 50 kaki membuatnya tetap melayang di tempatnya. Alasan mengapa pembudidaya alam kesengsaraan baru lahir begitu menakutkan adalah karena avatar 100 Tribulation Insight. Semakin tinggi avatarnya naik, semakin luas aura intimidasinya akan menyebar. Ketika Ding Fanqiu melompat ke udara, energi di sekitar avatarnya menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang luar biasa. BZZT. BZZT. Mudra terbang seperti kelopak bunga yang tersebar. Luyo mengelus jenggotnya dan mengangguk sedikit. Dia sedikit berhasil di mudra. Ini pencapaian kecil. Hanya slip giok kemurnian tertinggi yang diketahui Yuan Er kecil. Dia tidak terbiasa dengan metode budidaya sekte lain. Luyo berbicara perlahan, mudra Taois terutama memanipulasi primal ki di sekitar mereka, mengkondensasi ki menjadi energi. Untuk seorang kultivator yang hebat, bahkan avatar dapat diubah menjadi energi. Mudra Zen terutama diciptakan oleh kultivator itu sendiri. Biasanya, mereka kembali dalam bentuk cetakan telapak tangan. Jadi, mana yang lebih kuat? Para Taois mudra atau Zen mudra? Yuan Er kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Luyo mengangguk setuju. Yuan kecil tertarik untuk mempelajari lebih lanjut. Ini hal yang bagus. Dia pasti akan menjadi orang yang hebat di masa depan jika aku bisa merawatnya dengan baik. Masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Tidak mungkin membandingkannya, kata Luyo. Little Yuan Er mengangguk. Ding. Ajari Ci Yuan Er. Hadiah, 100 poin prestasi. Ketika tiga murid Ding Fanqiu yang berdiri di samping mendengar kata-kata Luyo, mereka sedikit terkejut. Kamu cukup berpengetahuan, Pak Tua. Memang, Tuan kita menggunakan mudra Taois. Murid perempuan itu memandang mudra yang menutupi langit dengan hormat. Namun, mudra Taois memiliki segel tangan juga. Ada total 12 mudra Taois. Semakin dalam basis kultivasi seseorang, semakin kuat segel tangan itu. Tidak akan kalah dari mudra Zen. Luyo tidak berkenan melihat pembudidaya wanita. Seorang junior muda yang masih basah di belakang telinga tapi terlalu sombong untuk meminta bimbingan. Dia bisa melihat langit dari dasar sumur selamanya. Pada saat yang sama, mudra Ding Fanqiu menghantam para prajurit dan pembudidaya di udara yang tidak cukup cepat untuk menyingkir seperti kupu-kupu pembunuh. Dia mengirim semuanya terbang. Mereka yang memiliki basis kultivasi lebih rendah dari alam Sens Condensing memuntahkan darah dan mati di tempat. Para pembudidaya alam laut Brahman jatuh ke tanah dan tampaknya kesakitan yang menyiksa. Bahkan pembudidaya alam pengadilan ilahi harus turun dari udara untuk mengusir mudra dengan menggunakan primal ki mereka. Ding Fanqiu berseru, Raja Gajah. Dengan lambaian tangannya, dentuman keras bergema di sekitarnya. Dari dalam hutan, Raja Gajah keluar. Meski kecepatannya tidak cepat, ia menginjak-injak musuh seperti tank. Banyak tentara tidak bisa mengelak tepat waktu dan mati di tempat. Beberapa di antaranya tertusuk taring Raja Gajah dan dibuang. Ayo pergi, kata Ding Fanqiu setelah dia berbalik. Para prajurit dan pembudidaya tidak berani mendekati avatar. Mereka hanya bisa melihat tanpa daya. Gadis kecil, datanglah ke sisiku. Ding Fanqiu turun perlahan bersama avatarnya. Ledakan. Begitu Ding Fanqiu mendarat, tanah bergetar. Ini berfungsi sebagai intimidasi yang kuat, yang semakin mematahkan semangat para tentara dan pembudidaya untuk menyerang mereka. Ding Fanqiu mengarahkan pandangannya ke kejauhan. Sepertinya para pembudidaya semakin banyak. Orang-orang dari istana ada di sini. HM? Mengapa gadis kecil itu tidak datang? Awalnya, Ding Fanqiu mengira Yuan Er kecil akan segera bergegas ke sisinya karena takut. Namun, dia menemukan bahwa tidak hanya Yuan Er kecil yang tampak tidak takut, tetapi dia mengamati semuanya dengan rasa ingin tahu. Selain itu, sedikit penghinaan bisa dilihat di matanya saat dia melihat sekeliling. Luyo berkata dengan tenang, Raja Gajah tidak akan berhasil. Elephant King bisa membuat pengaruh besar dan merupakan mesin perang yang luar biasa. Namun, ia tidak bisa terbang. Ding Fanqiu memandang Yuan Er kecil dengan menyedihkan seolah-olah dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia membujuknya lagi, gadis kecil, ayo pergi sebelum terlambat.